Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Davi Azwar dari kelas 10 IPS 5. Di video kali ini saya akan membuat teks laporan hasil observasi mengenai tanaman lidah mertua. Sansevieria atau yang lebih dikenal dengan lidah mertua adalah marga tanaman hias yang cukup populer sebagai penghias bagian dalam rumah. Karena tanaman ini dapat tumbuh dalam kondisi yang sedikit air dan cahaya matahari. Habitat atau sebaran tanaman lidah mertua berasal dari negara Afrika Timur, Arab, India Timur, Asia Selatan, dan Pakistan. Secara geografis, umumnya tumbuh di daerah tropis kering dan cocok dibudidayakan di Indonesia dengan iklim yang panas, atau tepatnya dapat tumbuh mulai dari dataran rendah sampai 300 meter di atas permukaan laut. Lidah mertua dibagi menjadi dua jenis, yaitu jenis yang tumbuh memanjang ke atas dengan ukuran 50-75 cm dan jenis berdaun pendek melingkar dalam bentuk roset dengan panjang 8 cm dan lebar 3-6 cm. Kelompok panjang memiliki daun meruncing seperti mata pedang. Dan karena ini, ada yang menyebut lidah mertua sebagai tanaman pedang-pedangan. Tumbuhan ini berdaun tebal dan memiliki kandungan air sukulen, sehingga tahan kekeringan. Namun, dalam kondisi lembab atau basah, lidah mertua bisa tumbuh subur. Ciri keunikan lidah mertua terdapat pada warna-warni tampilan daunnya, mulai dari hijau tua, hijau muda, hijau abu-abu, perak, kombinasi putih kuning, dan hijau kuning, disertai model tampilan daun yang cantik dengan model panjang dan pendek seperti bentuk tongkat, pedang, bulat runcing, dan lain-lain. Keunikan lain dari tanaman ini juga terletak pada ketahanan tumbuh pada media tanam yang tidak membutuhkan perlakuan khusus. Misalnya dapat tumbuh dengan media yang tingkat kesuburannya kurang, serta tahan dengan media kering, dan hidup di banyak kondisi suhu udara, di dalam maupun luar ruangan, baik dengan pencahayaan maupun tanpa pencahayaan. Tanaman ini dijuluki tanaman sukulen, karena memiliki daun yang banyak mengandung air untuk bertahan hidup. Selain keunikannya, lidah mertua mempunyai manfaat lain di samping keindahannya, yaitu mempunyai kemampuan menyerap gas polutan atau gas udara yang berbahaya. Dua manfaat tersebut saling terkait baik dalam bentuk keindahan, estetika, dan kesehatan yang diwujudkan dengan cara menanam tanaman lidah mertua di dalam ruangan atau indoor. Jika tanaman diletakkan di dalam rumah atau ruang kantor, akan berfungsi sebagai penyaring kotoran, bau, atau gas polutan yang ada dalam ruangan, dan menjadikan udara bersih, sehingga sangat baik untuk kesehatan. Tanaman ini juga berfungsi sebagai keindahan ruangan, yang menjadikan suasana ruangan terasa segar dan nyaman. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh NASA, National Aeronautics and Space Administration Amerika Serikat, menunjukkan bahwa lidah mertua mampu menyerap lebih dari 107 unsur polutan berbahaya yang ada di udara. Menurut NASA, polusi udara menyebabkan penyakit yang dikenal dengan nama sick building syndrome, yaitu suara keadaan akut dari polusi udara yang terdapat dalam suatu ruangan indoor yang terjadi dalam lingkungan rumah atau perkantoran dalam kondisi tertutup atau minim ventilasi. Kondisi tersebut menyebabkan mata dan hidung panas seperti terbakar, tenggorokan panas dan kering, kelelahan kronis, menurunkan kemampuan konsentrasi, gemetar, mual, otot kram, kulit kasar dan kering, sakit kepala, hati berdebar, batuk, pilek, dan napas tersengal. Penyerapan gas polutan oleh tanaman lidah mertua mempunyai kemampuan memberikan kesegaran udara pada ruangan yang terkena polusi gas beracun, seperti karbon monoksida yang dikeluarkan oleh asap rokok. Keistimewaan lain lidah mertua adalah mampu menyerap bahan-bahan beracun seperti karbon dioksida, benzene, formaldehide, dan trichloroethylene.
Di Jepang, tanaman ini dimanfaatkan masyarakat untuk menghilangkan bau dari perabotan rumah tangga. Di Korea juga memanfaatkan tanaman ini sebagai penghalau polusi hingga radiasi. Sedangkan di Thailand, ekstrak lidah mertua dikembangkan untuk menjadi obat kanker. Bahkan lidah mertua juga menjadi objek penelitian Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA untuk penyaring dan pembersih udara di stasiun angkasa luar. NASA merekomendasikan untuk menempatkan sekitar 15-18 tanaman dalam wadah berdiameter 6-8 inch di sekitar 1.800 kaki persegi ruangan atau rumah. Selain sebagai tumbuhan penyerap racun, lidah mertua mempunyai berbagai khasiat lain seperti penutup luka, antiseptik, obat wasir, cacar, cacing, penyakit mata, dan telinga. Juga sebagai bahan minuman penyegar tubuh. Beberapa jenis lidah mertua juga berkhasiat sebagai anti malaria, anti cendawan, anti kolesterol, sampai anti kanker. Demikian laporan hasil observasi mengenai tanaman lidah mertua yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.